warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Al-Ghayatu wat Taqrib, fikih praktis dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Kita di pertemuan terakhir membahas tentang yang berkait dengan an-nazar li ajli nikah, nazar karena tujuan pernikahan, dan penulis juga di sini sekaligus membawakan beberapa jenis lihat yang dibolehkan, yang mana tujuan pokok kita adalah melihat untuk tujuan pernikahan. Kita sudah jelaskan di pertemuan terakhir bahwa seorang jika sudah bertekad untuk menikahi seorang perempuan, boleh baginya untuk melihat kepadanya. Yang dia lihat adalah yang biasa nampak di mahramnya, wajah, kedua tangan, bisa juga kedua kaki, dari betisnya, bisa juga dari rambutnya, boleh dia lihat, dan itu kita sudah sampaikan. Kemudian belum melanjutkan lagi terkait dengan melihat ini yang dibolehkan bukan dalam pernikahan. Beliau berkata wal khamis, yang kelima, karena beliau sebutkan 7 jenis lihat yang dibolehkan. Al khamis yang kelima, an-nadhr lil mudawah, melihat karena tujuan berobat. Ini dibolehkan. Dalam hal ini alasannya sama dengan sebelumnya, lil hajah, karena dibolehkan. Karena dibolehkan karena dibutuhkan. Cuman hanya saja para ulama rahimahumullahu ta'ala mempersyaratkan kalau itu adalah laki-laki yang berobat, kemudian yang mengobatinya adalah perempuan, dipersyaratkan tidak berdua, supaya tidak masuk dalam masalah khullah, berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Harus ada orang lain. Demikian pula kalau itu adalah perempuan yang berobat dan yang mengobati adalah laki-laki, dipersyaratkan dia jangan berduaan sama. Jangan dia berduaan. Dan syarat yang lain, tidak ada perempuan yang punya keahlian yang sama. Dipahamkan? Misalnya di tempat itu cuma ada dokter laki-laki, dokter persalinan. Tidak ada dokter perempuan. Maka ini nanti kan masalah. Bagaimana ini dokter kan namanya melahirkan, otomatis tidak mungkin dia hanya seperti pawang ular keluar kan tidak bisa. Otomatis harus dia kan buka. Ini dibolehkan lil hajah. Apa dalilnya? Dalil pokok ulama rahimahumullahu ta'ala dalam masalah ini adalah Ummu Salamah, istri Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Muslim, beliau minta izin kepada Rasulullah untuk berbekam. Belum minta izin
kepada Rasulullah untuk apa? Berbekam. Dan waktu itu ahli bekam itu adalah seorang sahabat yang bernama Abu Thaibah. Dia juga yang bekam Rasulullah. Dia juga yang bekam Rasulullah. Ummu Salamah juga mau berbekam karena ada dari kesehatannya yang terganggu. Maka fa'amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thaibah ayyahjumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Thaibah untuk membekam istri beliau. Padahal ini kan siapa? Abu Thaibah siapa? Laki-laki. Kan begitu. Nabi istrinya belum izinkan. Dari ini para ulama pakai berarti boleh kalau sekedar apa? Untuk pengobatan. Cuma itu persyaratannya tadi. Persyaratannya tadi. Dengan syarat tidak ada yang ahli dari perempuan. Artinya kalau ada, tidak boleh. Karena ini kan darurat. Hajah. Kata para ulama, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu ditakar sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh kita berdalil dengan darurat padahal ada yang lain. Tidak boleh. Ya, jadi kalau ada yang lain, tidak boleh kita menggunakan alasan darurat. Tidak boleh kita menggunakan alasan darurat. Ini masalah ini. Maka kata Allah, "Fajuzu ilal mawadi'il lati yuhtaju ilaiha." Masya Allah. Boleh bagi dokter untuk melihat ke tempat yang butuh dia lihat. Iya, boleh dia lihat. Ini namanya sekali lagi karena dibutuhkan. Wasadis yang keenam, an-nadhar lis-syahadah wal mu'amalah. Nadhar untuk syahadah, untuk persaksian. Betul nggak ini yang bersaksi si fulan? Misalnya ada orang perempuan pakai cadar, tapi dia yang bersaksi atas sebuah kejadian. Maka untuk menguatkan bahwa ini memang yang bersaksi adalah orang yang melihat dalam masalah itu boleh dilihat orangnya, wajahnya. Si kodi, si hakim boleh melihat itu yang bersaksi. Nah, ini Masya Allah. Dari sini nanti jadi kita dewasa dalam menyikapi segala sesuatu. Karena kadang seorang agak taharruj, merasa sesak karena ini. Yang berikutnya wal muamalah. Kalau itu terkait dengan muamalah. Ini kita bisa melihat dong. Kenapa itu bilang kadang orang kalau istrinya pakai cadar terus baru pergi umroh, belajar fikih tidak sampai ke sini. Karena biasa dia kitab sholat gurunya berhenti atau muridnya berhenti. Karena kajian fikih panjang. Sehingga membutuhkan waktu yang lama, kita harus duduk istiqomah di majelis. Karena panjang fikih itu, tidak sama dengan yang lain. Iya, jadi kadang kita tidak sampai ke sini, sudah kita anggap selesai. Ini adalah melihat untuk muamalah. Kadang kita pergi umroh. Sana kan yang melihat muka untuk penerimaan stempel visa, kan laki-laki. Wah, masa orang Saudi, orang yang punya agama, dia lihat perempuan? Kan begitu. Nah, ini dibolehkan kalau untuk muamalah. Ya, kita di imigrasi, misalnya kita mau keluar negeri, kan harus dibuka cadarnya untuk dipoto. Ya, untuk difoto, dipastikan. Dibolehkan. Itu untuk apa? Muamalah. Muamalah. Ya, walaupun alhamdulillah kalau ada perempuan, ya pas bertepatan dengan perempuan, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, kan enggak bisa kita bilang, tapi Pak, kalau bisa perempuan. Nah, ini perempuannya tidak ada yang bertugas. Kan begitu. Kadang kita paksakan, kita enggak tahu bahwa ternyata hal ini adalah dibolehkan. Itu termasuk lihat yang dibolehkan. Karena ada muamalah. Ayajuzu ilal wajhi khasah. Kalau terkait dengan muamalah, boleh ke wajah saja. Karena orang kan kalau muamalah memang yang dibutuhkan apanya? Wajahnya. Yang dibutuhkan adalah wajahnya. Dipahami ini kan? Alhamdulillah.
Ini yang keenam. Alasannya sama dengan tadi, ya, al-hajah, karena dibutuhkan. Karena dibutuhkan. Ya. Kemudian wasabi'u yang ketujuh dan ini yang terakhir dari lihat yang diizinkan dalam syariat kita, an-nadhar ilal amati inda btiyaiha. Ini tidak ada di masa kita ini. Yang ketujuh ini tidak ada di masa kita. Nadhar ke budak perempuan ketika ingin membelinya. Ketika ingin membelinya, boleh dilihat kepada budak perempuan itu ketika ingin membelinya. Fajuzun nadhar ilal mawdi'il ladzi yuhtaju ilaiha fi taqlibiha. Maka boleh melihat kepada tempat yang butuh di dalam memeriksanya. Kita mau periksa apanya? Yang kita butuhkan dari budak itu. Boleh dilihat. Boleh dilihat. Ini beliau tambahkan sebagai faedah. Padahal yang diinginkan adalah cuman yang satu itu. Jenis melihat yang keempat. An-nadhar li ajlin nikah. Melihat karena pernikahan. Tapi sebagai faedah beliau sebutkan 7 jenis melihat. 7 jenis melihat. Setelah itu kita kembali lagi di masalah pernikahan. Beliau berkata rahimahullah, wala yasihhu aqdun nikah. Tidak sah akad nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Zakarin, laki-laki, wasyahidain, dan 2 saksi. Tidak sah akad pernikahan kecuali dengan wali laki-laki, wasyahidain, dan 2 saksi. Ini para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adilin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Terus Nabi bilang, wa makana min nikahin ghairu dzalika fahuwa batil. Jelas sekali. Dan apa yang terjadi dari pernikahan tanpa itu, tanpa wali dan saksi, maka nikahnya batal. Nikah tanpa wali batil. Dan bakar harus laki-laki. Karena tidak sah perempuan menikahkan perempuan. Sebagaimana tidak sah perempuan menikahkan dirinya. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzawwijil mar'atul mar'ata wa la tuzawwij nafsaha. Jangan seorang perempuan menikahkan perempuan. Karena dipersyaratkan harus laki-laki yang menikahkan perempuan. Jangan perempuan menikahkan perempuan. Dan jangan seorang perempuan menikahkan dirinya. Sebagai orang sana ada yang menikahkan dirinya. Iya. Abu Hurairah berkomentar. Dia dalam hadis itu. Kan belum bawakan hadis Nabi. Dan beliau berkata, wa kunna naqul, dan adalah kami para sahabat di masa Nabi, kami berkata, allati tuzawwiju nafsaha ya zaniyah, yang menikahkan dirinya itu pezina. Di sini nikah mut'ah, nikah siri tanpa ada walinya. Nikah siri dalam artian tanpa wali. Ada seorang perempuan tawarkan diri kepada laki-laki, dia bilang laki-laki, saya terima kamu. Selesai. Tanpa wali. Itu dianggap zina. Itu dianggap zina karena hadis tadi. Tidak boleh perempuan menikahkan perempuan.
Tidak boleh perempuan menikahkan dirinya dengan laki-laki langsung. Tidak boleh. Iya. Bahkan kata Nabi SAW, beliau ulang 3 kali dari hadits Aisyah. Tadi yang pertama hadits ya dari Abu Hurairah. Ya, yang kedua ya dari hadits Abu Hurairah. Kemudian ya hadis yang pertama tadi la nikah illa biwali wa syahidain adil, itu riwayat Imam Ibnu Hibban ya dari hadits Aisyah. Kemudian dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi ya dihasankan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim di atas syarat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, ayyumam ro'atin nakahat bigori iddi waliha panikahuha batil. Perempuan manapun, umum, perempuan manapun yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal nikahnya. Perhubungan yang dibangun di atas hal itu zina. Hubungan yang dibangun, hubungan badan yang dibangun di atas hal itu, maka dianggap apa? Zina. Ini sangat jelas dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Apa yang beliau ucapkan, tidak sah akad nikah kecuali dengan wali laki-laki terus 2 saksi yang adil. Setelah itu belum membahas apa syaratnya itu wali. Belum berkata wa yaftaqil wali wasyahidan ila sittati syara'id. Wali dan 2 saksi itu butuh kepada 6 syarat. Jadi kan tadi tidak sah kecuali harus ada wali terus 2 saksi. Ya, ini 2 pihak ya, wali 2 saksi. Kemudian nanti ada lagi perempuan dan laki-laki, tentunya nanti ada disinggung. Tapi untuk wali dulu. Untuk wali dan untuk 2 saksi itu dipersyaratkan 6 syarat. Baru dia dianggap sebagai wali dan saksi. Pertama, al-Islam, walinya itu muslim. Ya. Wal bulugh, sudah berusia balik. Kan kadang ada orang, jangan sampai kita berpikiran, kenapa dibilang harus balik? Bukankah bapaknya sudah balik? Nah kan kadang tidak ada bapaknya, nanti kan bisa anaknya. Bisa anaknya kalau seorang janda misalnya. Kan bisa anaknya menikahkan. Syaratnya harus apa? Balik. Wali dan saksinya itu harus orang yang berakal, bukan orang gila. Ya, harus orang yang normal akalnya. Wal hurriyah, tentunya merdeka, bukan budak. Ya. Wal dhukur, laki-laki. Jadi saksi itu laki-laki, wali juga laki-laki. Wal adalah, dia adil. Karena dalam sebagian lafaz Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan hal tersebut ya kepada wali yang adil. Dan ada pun saksi sudah dibilang tadi, 2 saksi yang adil. 2 saksi yang adil, artinya bukan fasik. Bukan fasik. Saya pernah dapat kejadian, ada orang mau menikah dengan seorang perempuan, ya, supaya dimudahkan, orang tuanya bilang, cari saja walimu. Akhirnya dia cari kakaknya ini pemabuk. Ya, dijanjikan padanya uang, kalau kamu jadi wali nanti dikasih uang. Ya, siapa yang tidak mau? Iya, ini fasik. Ini adalah orang fasik, tidak cocok jadi wali. Tidak boleh. Tidak bisa jadi wali. Jadi dipersyaratkan adalah orangnya adil. Itu tidak fasik. Kemudian illa annahu la yaftakiru nikahu dhimmi ila islamil wali. Hanya saja tidak butuh kepada nikahnya dhimmi, menikahnya dhimmi, yaitu
yang dhimmiyah, menikahnya dhimmiyah, perempuan dari ahli kitab, tidak dipersyaratkan Islamnya wali, karena dia kan masih kafir. Dia masih kafir. Kan boleh bagi laki-laki Islam menikahi perempuan ahli kitab. Tidak boleh sebaliknya, ya. Tidak boleh sebaliknya. Laki-laki saja. Dibolehkan. Ya, walaupun kalau kita pilih muslimah tentunya itu lebih bagus. Walaupun kita takjub terhadap kecantikan yang kafir. Tapi hukum Islam seperti itu. Maka walinya tidak dipersyaratkan harus apa? Islam. Khusus yang itu. Ya kan? Kemudian beliau berkata, wala nikahul amati illa adalatis sayyid. Khusus budak. Budak tidak boleh menikahkannya kecuali sayyid, tuannya adalah yang adil. Kan khusus budak kan tidak ada walinya. Dia rampasan perang. Maka yang menikahkan siapa? Tuannya. Yang menikahkan adalah tuannya. Pemilik dari budak itu. Pemilik dari budak itu. Jelas ini kan? Ini yang disebutkan sebagai syaratnya wali dan saksi. Kemudian setelah itu, siapa yang menjadi wali? Tadi itu, yang punya syarat tadi harus Islam, berakal, adil, ya, sudah berusia balik. Terus syarat yang lain itu kan terkait dengan budak. Itu bisa dihilangkan ya, kan tidak ada di zaman kita sekarang ini. Siapa yang bisa menjadi wali? Beliau berkata, wa aulal wulatil ab. Dan yang paling utama menjadi wali itu bapak. Bapaknya si perempuan itu. Itu yang aulal wula. Wali yang paling utama menjadi wali. Bapaknya. Bapaknya. Fa'in udimat al-asobat. Kalau tidak ada, maka al-asobat. Ia mewarisi dengan asobat. Cuman kata fa'in udimat setelah bapak ini ada hilang di percetakan ini yang saya pegang. Iya. Ya. Di cetakan saya hilang. Ini selanjutnya al-ab. Jadi yang menjadi wali itu pertama bapak. Kemudian kalau tidak ada bapak, meninggal bapak. Kadang kasus kan dapat seperti itu. Bapaknya sudah tidak ada. Pemaljat. Kemudian kakek. Kakek dari pihak siapa? Abdul Ab. Kakek dari bapak. Maksudnya kakek dari bapak berarti kakek dari pihak bapak. Berarti bapaknya bapak. Kalau tidak ada bapak berarti bapaknya bapak. Ke atas. Kalau tidak ada lagi, bapaknya lagi bapak. Bapaknya lagi, kakeknya bapak. Kalau tidak ada lagi, kakeknya kakek bapak. Ke atas. Kata para ulama, wa in ala. Walaupun ke atas. Jadi kalau tidak ada, ke atas terus. Sekarang anggaplah. Kasus tidak ada bapak, tidak ada kakek. Tidak ada ke atas. Lil ab wal Setelah itu saudara sebapak seibu. Saudara sebapak seibu. Saudara kandung ini ya. Itu setelahnya. Saudara. Kalau tidak ada. Lil ab. Kemudian saudara sebapak. Dan kadang beda ibu. Beda ibu. Tapi satu bapak. Itu yang menjadi wali. Summa ibnul akh lil ab. Kemudian anaknya saudara sebapak wal seibu. Jadi sekarang dia tidak punya saudara, udah meninggal. Tidak ada juga bapaknya, tidak ada juga kakeknya, tidak ada saudaranya sebapak seibu, tidak ada juga sebapak. Maka ke anaknya saudara. Anaknya saudara, sebapak seibu. Summa ibnul aklil ab. Wah, banyak sekali hilang di cetakan saya, di buku saya.
kemudian anak laki-laki dari saudara sebapak. Tumal am. Setelah itu baru mengarah ke paman. Jadi ke atas. Ya, kemudian saudara ke samping berarti. Ya, ke sampingnya yang menikah ini. Ya, kemudian kalau tidak ada ke samping kan anaknya. Kemudian ke sampingnya bapak. Ke sampingnya bapak maksudnya saudaranya bapak. Apanya itu? Paman dari pihak bapak. Pamannya. Kemudian anaknya paman. Tidak ada juga pamannya, tapi itu paman punya anak. Maka dia ala hadat tertib, di atas susunan tadi itu. Di atas susunan tadi itu. Jazakallahu khair. Kemudian fa'in udimat, baru ada di cetakan saya. Banyak sekali hilang di cetakan. Masya Allah. Fa'in udimat, jika tidak ada, tidak ada semua itu, kasihan. Ini paling kasihan ini. Ya, tidak ada semua. Tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada saudara, tidak ada anaknya saudara. Kan saudaranya juga tidak ada. Tidak ada juga siapa? Pamannya. Wah, sebatang kara ini. Maka al-asobat. Nah, ternyata kalau tidak ada, maka mengarah dulu ke asobat. Yang mewarisi dengan sisa. Tapi kan kalau tidak ada semua kan tidak ada lagi. Tidak ada asobat. Karena asobat itu kan bisa saudara. Ya kan? Kalau tidak ada anak, tidak ada ibu kan saudara. Atau saudari kan begitu kalau dalam warisan. Atau paman. Sekarang tidak ada semua. Berarti apa? Bahas dulu ke budak. Selalu ada budak. Al-maulal mu'tik. Kalau tidak ada semua itu, maka bagi budak yang pernah memerdekakannya. Paham kan? Bagi budak ini, dia tidak punya saudara, tidak punya, pokoknya dia kan diambil dari perang. Berarti kan kalau diambil dari perang kan sudah tidak ada lagi apa-apa. Tidak ada lagi apa-apa. Maka yang menjadi walinya siapa? Yang memerdekakannya. Kalau tidak merdeka, ya tuannya. Kan begitu tadi. Sudah tadi, tuannya. Iya. Kalau tidak ada, maka yang memerdekakannya. Setelah itu, semua asobatu. Kemudian asobanya juga dia. Setelah itu, kalau tidak ada semuanya. Tumal hakim. Kemudian wali hakim. Wali hakim ya Pak Imam kalau kita. Yang ditunjuk oleh pemerintah. Walinya yang ditunjuk oleh pemerintah. Bukan wali hakim yang ditunjuk oleh kita. Karena kita kadang... Sebagian kasus kita melihat begitu. Dia wali hakim artinya panggil saja orang. Yang penting halalkan saja dulu. Iya. Nah ini bahaya ini. Bahaya yang seperti itu. Wali hakim maksudnya wali yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menikahkan orang. Itu dibilang wali hakim. Iya. Ditunjuk oleh KUA. Orang pengadilan menunjuk bagian KUA menunjuk wakilnya di daerah itu misalnya. Iya. Selesai masalah perwalian. Itulah yang disebut dengan wali nikah. Itu yang disebut dengan wali nikah. Kemudian setelah itu wala yajuzu. Ini kita sudah masuk dari masjid kepada masalah pelamaran dan pernikahan. Wala yajuzu ayyusarriha bi khitbati mu'taddah. Wa yajuzu ayyu'arrida bi nikahiha qabla inqida'il iddah. Masya Allah. Tidak boleh terang-terangan melamar perempuan yang masih dalam masa iddah. Masa iddah itu dua bentuknya orang berada dalam masa iddah. Ada yang ditinggal mati, ada yang ditinggal cerai. Kalau ditinggal cerai, masa iddahnya adalah 3 kali haid. Kalau dia perempuan yang masih haid. Kalau sudah tidak haid lagi atau perempuan ini tidak haid, maka 3 bulan. Ini kalau diceraikan. Diceraikan. Kalau yang ditinggal mati, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi beda.
Iddahnya adalah apa? Bukan di haidnya. Bukan, tapi di mana? 4 bulan 10 hari. Paham kan? Itu iddahnya. Dan 2 ketentuan tadi itu, yang ditinggal mati atau yang ditinggal cerai, 2 ketentuan itu untuk perempuan yang tidak hamil. Adapun yang hamil, maka iddahnya melahirkan. Yang hamil, iddahnya apa? Melahirkan. Mungkin bisa dipahami ini. Ada seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Pas di suaminya meninggal, dia sudah hamil tua. Itunya sudah hampir melahirkan. Meninggal suaminya. Oh, pas juga suaminya meninggal, anaknya hidup. Maksudnya melahirkan. Sudah, besok sudah bisa terima lamaran. Iya, cuman ini masalah. Orang akan bilang nanti, aduh, sekali. Baru saja, belum diantar sudah menerima. Cuma itu kita tidak berbicara pembicaranya orang. Kita sekarang berbicara hukum syar'i. Hukum syar'i. Jadi hukum syar'i kalau yang ditinggal kemudian dia lagi hamil, maka iddahnya apa? Melahirkan. Jadi kalau sudah 4 bulan 10 hari, tapi dia belum melahirkan, baru hamil muda meninggal suaminya. Artinya kan masih lama dia hamil. Maka masa boleh dia menerima pernikahan nanti, lamaran adalah setelah melahirkan. Jadi sekarang terkait dengan pelamaran orang yang masih dalam iddah, beliau berkata, tidak boleh terang-terangan melamar yang masih ada dalam iddah. Tidak boleh kita bilang misalnya perempuan janda baru diceraikan atau baru ditinggal mati. Tidak boleh ucapkan terang-terangan, bilang misalnya apa itu ucapan terang-terangan? Saya ingin menikahimu. Terang-terangan namanya itu. Dan ucapan langsung atau lewat SMS atau kirim lewat orang. Kasih tahu dulu itu, saya mau menikahinya. Itu namanya terang-terangan. Atau bilang apa dia? Dia bilang apa misalnya kalau terang-terangan? Siapa punya pengalaman kalau terang-terangan ini? Apa misalnya? Adakah yang punya pengalaman? Bapak-bapak orang tua biasanya banyak sekali pengalamannya. Tidak ada? Tidak ada ya? Ya? Atau dia bilang begini, ini halal ya? Engkah tuka atau nakah tuka. Kalau kamu sudah selesai masa iddah, saya akan menikahimu. Dia bilang begitu, itu namanya terang-terangan. Itu terang-terangan, mengucapkan. Nah, dalam masa iddah, tidak boleh bilang begitu. Tidak boleh terang-terangan mengucapkannya. Tapi wa yajuzu an yu'arridu binikahiha qabla inqida'il iddah. Boleh dia an yu'arridu, hanya menta'rid. Ta'rid itu mengucapkan dengan kinaya, hanya kode. Tidak jelas, ihtimal iya atau tidak. Ini masalah ini, kode ini. Iya. Boleh. Misalnya dia bilang apa? Saya suka kamu. Itu kan dia tidak bilang saya akan menikahimu. Cuma bilang apa? Suka. Atau dia bilang kalau sudah selesai masa iddahmu, kabari ya. Dia bilang begitu. Atau dia bilang tidak ada yang semisal dengan kamu. Subhanallah. Iya. Atau apa lagi? Apa lagi? Siapa yang tahu? Kalau itu yang saya tahu. Iya. Siapa yang tahu kalimat-kalimat yang kode-kode? Kasih kode kalau dia mau. Tidak jelas kalau dia mau menikahinya, tapi ada kodenya begitu. Siapa yang ngomong? Mas Fudail. Apa misalnya? Oh,
kutunggu jandamu. Belum, bahaya sekali. Itu terlalu bahaya. Nah ini sudah janda Mas Ibrahim. Iya, orang sudah janda. Masa kutunggu jandamu? Bahaya itu, istrinya orang berarti itu. Itu bahaya Mas Ibrahim. Kalau itu terlalu berbahaya itu. Iya. Oh di mobil truk ya? Oh itu di Jawa ya Mas baca ya? Iya. Itu kode berarti ya? Alhamdulillah. Baik. Tapi kata-kata yang nilai kode ke sana itu dibilang ta'rif. Itu ternyata boleh. Boleh. Berdalil dengan Quran. Memang ada ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah 235, "Wala junaha 'alaikum fi ma 'aradtum bihi min khitbatin nisa." Min khitbatin nisa. Tidak ada masalah, tidak dosa bagi kalian pada apa yang kalian ta'rif. Kalian ya kodekan, kinayakan dengannya dari melamar perempuan yang masih dalam masa iddah. Dibolehkan. Dan Nabi berkata kepada Fatimah, hadis riwayat Muslim dari Fatimah bintu Qais. Ya. Tatkala dia ditalak oleh suaminya dengan talak 3, sudah talak 3, maka Nabi berkata kepadanya, "Fa idza halalti fa'adinini." Kalau kamu sudah selesai masa iddah, kasih tahu saya. Kasih tahu saya. Itu menunjukkan bolehnya itu. Bolehnya hal tersebut. Jelas ini? Selesai masalah yang itu. Kemudian beliau lebih jauh lagi membahas perempuan yang akan dinikahi itu. Wan nisa'u ala darbain. Perempuan itu terbagi dua. Perempuan itu terbagi dua. Sayyibatin wa abkarin. Ada sayyibat, janda, dan ada abkar, gadis. Ada janda, ada gadis. Kenapa dibahas ini? Karena terkait dengan izinnya dalam pernikahan. Karena beda janda, beda gadis. Bukan masalah perwaliannya, masalah izinnya saja. Kalau perwaliannya, semuanya harus pakai wali. Janda ataupun gadis, semuanya harus pakai wali. Itu sudah lewat tadi. Sekarang ini masalah ketika ditawarkan dia untuk menikah. Itu dibedakan antara janda sama gadis. Kata beliau, "Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha 'alan nikah." Masya Allah. Kalau gadis, boleh bagi ayahnya dan kakeknya untuk memaksanya atas pernikahan. Jadi boleh ayahnya memaksa seorang anaknya untuk menikah. Kalau gadis, boleh. Karena kalau dia diam, tidak menjawab, boleh dinikahkan. Boleh diterima kalau ada yang datang melamar. Kalau janda, wasaibu la tuzawwaju illa ba'da bulughiha wa ibniha. Sementara janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dia berusia balik dan setelah dia izinkan. Perkataan setelah balik ini masalah ya kalau di tempat kita. Apalagi sekarang tempat kita tidak boleh menikah di bawah umur. Tapi kan di luar sana beda. Kan ada negara boleh nikah walaupun masih belum balik. Karena mereka badannya besar. Kalau kita kalau belum balik sudah badan kecil. Umur kecil. Kan begitu juga. Iya. Walaupun itu tadi tidak ada persyaratannya. Yang penting kalau ada gadis menikah belum balik sudah diceraikan. Kan janda juga namanya. Janda juga. Nah, kata beliau kalau janda tidak boleh dinikahkan kecuali dia setelah balik atau dan izinnya. Harus ditanya dulu, kamu mau menikah nggak? Kalau dia bilang iya, dia izinkan untuk menerima lamaran, terima. Kalau dia bilang tidak, belum mau,
Tidak boleh. Walinya apa? Memaksanya. Ini bedanya janda sama gadis. Ini dibangun dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ada dalam riwayat Imam Muslim. Ya, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha." Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Nah, maksudnya ini yaitu untuk menerima lamaran, bukan menerima pernikahannya. Kalau pernikahan walinya harus yang kita sebutkan tadi, karena tidak ada nikah tanpa wali. Tapi untuk menerima lamaran, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Wal bikru tusta'mar. Sementara gadis diminta isyaratnya, izinnya. Wa idnuha sumatuha. Izinnya adalah diamnya. Jika gadis diam, maka boleh bapaknya untuk menerima lamaran. Ini ya adalah hadis yang sangat jelas terhadap apa yang disebutkan oleh penulis tadi itu. Ya, oleh penulis tadi yang kita sebutkan. Ini masalah menerima lamaran. Jika ada yang melamar, dibedakan dalam syariat antara gadis sama janda. Dibedakan. Dan ingat, saya tekankan karena ada kasus kadang kita dapat bahwa kadang janda dia nikah tanpa wali. Nah, bedakan ini dua masalah yang berbeda. Kalau masalah menerima yang melamar, itu kalau janda, dia punya hak. Dia mau atau tidak. Tapi kalau masalah menikahkan, menerima akad pernikahan, itu harus siapa? Walinya. Jadi dibedakan. Di sana ada orang campur. Dikira kalau janda, boleh langsung menerima laki-laki. Tidak perlu izin wali. Betul, tidak perlu izin wali terkait dengan menerima apa? Lamaran. Tapi terkait dengan akad nikah, kita harus kembali ke sebelumnya tadi. La nikah ilah bi wali. Tidak boleh ada pernikahan kecuali dengan wali. Itu syarat. Itu syarat dalam pernikahan. Ya, bukan syarat dalam pelamaran. Menerima lamaran. Jelas ini kan? Ini alhamdulillah. Setelah itu tentunya belum berpindah ke masalah lain lagi, yaitu masalah mahram yang haram dinikahi. Tadi kan sudah jelas semua itu. Setelah itu siapa yang tidak boleh kita nikahi. Nah, itu yang baru akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita bahas ini supaya bersambung. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh diajukan. Silakan. Kalau diizinkan. Jadi memang urutannya begitu. Tapi kalau bapaknya izinkan kakeknya untuk menyerahkan perwalian, boleh. Atau ada wali bapaknya, tapi dia minta ke siapa? Hakim. Bapak hakim, ya kan? Untuk menikahkan anaknya. Boleh. Namanya wali apa itu? Ya diwakilkan. Nanti akan disebutkan masalahnya juga. Kalau misalnya wanita bapaknya sudah meninggal gitu. Bapaknya meninggal. Itu. Nah, kalau si wanita ini bapaknya sudah meninggal. Terus yang jadi selanjutnya kan kakeknya. Terus harus kakeknya juga mengizinkan ini. Iya, kan berurut. Baik. Berurut. Jadi ini urutan itu tidak bisa dilupakan. Karena dia ini sama dengan hukum warisan. Kalau tidak ada bapak kan kakek yang mendapatkan warisan. Baik, Ustaz. Iya. Jazakallahu khair. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah.
Masya Allah. Ini pertanyaan atau curhat? Satu lembar. Masya Allah. Allahumma barik. Kalau mulai sekarang ini, saya alhamdulillah. Ikhwan akhwat boleh bagi-bagi pertanyaannya di Ustadz Abu Zur'ah. Nah, karena belum ngisi 2 hari sebelum saya. 2 kali, 2 malam. Jadi boleh dibagi-bagi. 2 malam dah. Karena Ustadz Abu Zur'ah tadi malam. Kemudian malam sebelumnya. Manfaatkan. Iya. Karena Ustadz Abu Zur'ah lebih pintar. Lebih banyak ilmunya daripada saya. Karena saya tempat belajar sama Ustadz sama. Tempat belajarnya sama. Tapi saya 4 tahun. Ustadz Abu Zur'ah 10 tahun. Jadi putih jenggotnya di atas belajar. Kalau kita belum. Nah, jadi mulai sekarang jangan ditumpuk ke saya. Iya, antum bagi-bagi pertanyaannya. Di Ustadz Abu Zur'ah akan 2 malam, jadi silahkan bertanya sampai puas. Iya, 2 malam, saya cuma semalam, jadi boleh bagi-bagi. Beliau lebih banyak ilmunya daripada saya, karena ini belajar saja beda. Saya 4 tahun, Ustadz 10. Wah, langit sama bumi, sumur bor. Jauh. Iya, jadi bagi-bagi. Jangan ditumpuk ke saya semua begitu. Dah? Alhamdulillah. Sini ada yang mengatakan, apa hukum mengucapkan selamat hari pernikahan? Selamat hari pernikahan. Maksudnya saat menikah ya? Atau ketika berulang hari pernikahannya? Ketika berulang berarti perayaan dari hari pernikahan. Tidak ada penukilan dari salaf. Tidak ada penukilan dari salaf hal tersebut. Ini bismillah, saya hamil anak kedua baru berusia 8 minggu. Kehamilan. Kemarin Sabtu cek ke dokter dan belum terlihat janin. Baru kantong kehamilan dan dokter menyuruh untuk kuret. Tapi saya masih ingin menunggu 1 bulan ke depan. Saya takut jika langsung mengkuret ternyata ada janinnya. Takut malah jadi menggugurkannya. Hati saya sedih dan terus berdoa sama Allah bagaimana menerima apapun takdir dari Allah. Pertama, jadi di sini dia korek berarti anak kedua dibilang tadi ya. Berarti anaknya masih kecil berarti begitu ya. Harus ditambah penjelasan sedikit di sini. Maksudnya apa alasannya kenapa disuruh kuret? Apa alasannya kenapa disuruh kuret tersebut? Apakah karena baru saja melahirkan kemudian langsung tinggal? Atau bagaimana? Harus disebutkan ini. Kalau akhwat yang bertanya tolong disebutkan apa alasannya kenapa dikuret anaknya tersebut atau kehamilan itu. Disebutkan. Karena kalau ada alasannya baru tepat nanti disebutkan. Ya, hukumnya. Kita azan dulu. Allahu Akbar, Allah.
Pertanyaan lagi, bolehkah saya dan suami tidur sekamar dengan ipar saudari suami? Saudari, berarti perempuan ya. Apakah ini termasuk ikhtilat? Kan mahramnya. Mahramnya. Sebenarnya tapi harus memang dibutuhkan, tidak ada tempat lain. Ya, adapun ada tempat lain, tidak boleh. Anak saja kan kalau sudah mulai besar, disunahkan untuk pisah dengan tempat tidur orang tuanya, apalagi ipar. Tapi anggaplah ini mungkin ada dia bepergian, ipar maksud ipar ya sudah ada keterangan sini, saudarinya suami. Tidak ikhtilat kalau saudarinya suami. Dah, berarti kan ada perempuannya ya, ada perempuannya atau kakak perempuannya. Boleh karena kan mahramnya suami, mahramnya suami. Wallahu alam. Kita baca dulu ini kertas yang panjang. Yassarallah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya baru lahiran. Alhamdulillah. Barakallahu laki fil muhubilat. Dan sudah berapa bulan saya tidak tinggal bersama suami saya. Diakibatkan suami saya akhlaknya kurang baik. Apakah sudah jatuh hukum talak itu Ustaz? Ini kalau ini tergantung karena pisah rumah itu belum jatuh talak kalau tidak ada kata talak. Kalau tidak ada kata talak, pisah rumah, pisah ranjang itu enggak dikatakan talak. Tapi kecuali nanti ada syaratnya, kita baca lanjutan. Tetapi suami saya masih mengirimkan uang. Dia tidak tinggal bersama saya karena orang tua saya suruh dia pergi. Apakah saya harus taat kepada orang tua atau suami? Kalau ini yang kita tanyakan, ya, tadi berarti sambungan yang ini, kalau belum dia talak, hanya saja suami diusir sama orang tua, maka belum talak namanya. Belum talak. Terus, apakah kita taat suami atau orang tua? Ya taat suami. Karena kita sekarang dibawa ke pemimpinan suami. Nah, itu. Tapi kita lihat lagi lanjutannya. Sebetulnya masih ada hal yang tersingkap. Tetapi, ada tetapi lagi. Waktu saya masih hamil, saya dan suami sudah beberapa kali cekcok. Beberapa kali cekcok nih Ustaz. Mi, berarti orang Makassar. Sudah beberapa kali kami cekcok nih Ustaz. Sampai pernah diusir sama suami. Suami kalau menyusir istrinya belum talak juga. Kecuali dibilang pengusiran itu kamu pulang ke rumah orang tuamu. Nah itu talak. Namanya talak kinayah. Talak secara kinayah. Adapun hanya sekedar diusir karena kemarahan. Tidak ada dibilang kinayah ke arah talak. Belum talak. Tetapi lagi, wah sudah berapa tetapinya nih, Masya Allah. Tetapi suami juga sering mengancam saya. Aduh, bahaya ini. Tetapi suami juga sering mengancam saya. Kalau saya pulang ke rumah orang tua saya, dia akan mentalak saya. Berarti ini namanya talak dipersyaratkan. Kalau ada contoh dalam fikih, kalau ada seorang suami bilang, kalau kamu keluar, kamu talak. Berarti kalau dia keluar, talak. Ini namanya talak dengan syarat. Jadi saat dia tidak keluar, tidak talak. Tapi kalau dia keluar, talak. Sama dengan ini, kalau kamu ke rumah orang tuamu, kamu saya talak. Jadi kalau dia ke rumah orang tuanya, jatuh talak. Jatuh talak. Iya. Cuma kita lihat lagi. Dia bilang, jadi tetapi suami sering mengancam saya kalau saya pulang ke rumah orang tua saya, dia akan mentalak saya. Suami saya sangat bermudah-mudahan bilang cerai. Hadahullah. Dan sekarang saya sudah melahirkan. Apa yang harus suami saya lakukan, Ustaz? Iya. Kalau dia ancam kita baru kita pulang ke rumah orang tua kita, maka kita tertalak.
Sekarang yang harus dilakukan oleh suami kita adalah kalau memang masih talak satu, dia tidak lanjut, dia cuma bilang talak. Kalau kamu pulang, ya cukup suami kita rujuk dengan kita berhubungan badan, berarti batal. Batal. Tidak perlu akad nikah ulang. Jika masih dalam masa iddah, itu baru melahirkan. Itu baru melahirkan. Iya. Kemudian, apakah cukup bertobat atau bagaimana Ustaz? Iya, bertobat dan berhubungan badan. Tidak cukup bertobat. Iya, bertobat dari kesalahannya dan dia datangi istrinya, menyesali apa yang telah lewat. Dan bagaimana tadi atau bagaimana tadi sudah, dan tolong jelaskan bagaimana hukum terjatuhnya talak. Itu tadi, kalau dia usir ke rumah orang tua berarti talak namanya, talak kinayah. Atau dia tersyarat begitu tadi, dia bilang kalau kamu ke orang tuamu maka kamu saya talak. Ketika kita ke rumah orang tua, talak. Itu sudah jatuh talak. Kemudian, dan bagaimana itu Ustaz? Kalau suami saya marah, dia selalu mengatai-ngatai saya dengan perkataan yang membuat saya sakit hati. Salah. Suami kita salah. Iya, tidak boleh. Nabi SAW bersabda, la yafruku mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan biha akad. Jangan seorang suami itu membenci istrinya. Kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka, maka ada hal lain yang dia ridho dari istrinya itu. Buktinya istrinya hamilkan anaknya, dia jaga di perutnya. Itu kan maksudnya walaupun mungkin anggaplah istri kita tidak bagus akhlaknya, ada yang lain yang bagus darinya. Tidak boleh sampai dia berkata-kata seperti ini. Wajib dia menjaga kita sebagai suami, wajib menjaga perasaannya istri. Kalau perkataan itu adalah menyakiti hati istri, jangan diucapkan. Sebagian orang tidak menjaga perasaan istri. Sudah tahu istrinya misalnya tidak suka kalau disinggung-singgung poligami, oh pergi dia sebut-sebut. Nah itu tidak boleh. Tidak menjaga perasaannya istri. Ya? Tidak boleh. Apalagi seperti ini, berkata-kata seperti ini, tidak boleh. Sebagai suami, kita nasihatkan bertakwalah kepada Allah. Ya, kamu ambil itu perempuan dari ayahnya, masih gadis polos dengan kalimat dari Allah. Kamu menerima akad. Iya, waktu diserahkan. Itu adalah tanggung jawabmu. Tidak boleh kamu mengata-ngatainya. Iya, dia manusia, bukan binatang. Jadi mengata-ngatai saya dengan saya tadi, apakah tidak jatuh talak itu kalau suami sudah mengata-ngatai istri? Ya tidak. Kalau cuma mengata-ngatai tidak jatuh talak. Ya cuma dia salah. Dia kata-kata istrinya. Lalu malamnya dia setubui lagi Ustaz. Aduh penjahat. Iya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh seorang itu pukul istrinya, marah-marah istrinya. Malam lagi minta dilayani. Tidak boleh. Salah seperti itu. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, Rifkon bil qawarir. Lemah lembutlah terhadap gelas kaca itu. Maksudnya perempuan. Lemah lembut. Iya. Tidak boleh kita kasar-kasar. Apalagi malam lagi minta. Iya. Mohon maaf ini anak muda. Ini gimana perasaan tak itu? Pasti istri tak nanti melayani setengah hati. Setengah hati, tidak ada, dia paling layani ya sekedar. Iya, begitu. Tidak boleh begini, suami begini tidak boleh. Tidak boleh. Terus, waktu saya sedikit lagi ya, sabar-sabar. Satu lembar ini, tapi ini sepertinya butuh. Anu kasihan. Alhamdulillah. Supaya keluar isi hatinya. Waktu saya mau pulang ke rumah orang tua saya, dia ancam saya dengan akan menjatuhkan talak. Tapi waktu itu saya tidak pulang. Iya, waktu itu tidak pulang. Ya tidak masalah kalau pulang tetap jatuh. Iya, kecuali dia batalkan ucapannya. Dia juga kalau marah-marah seperti orang ada jinnya Ustaz.
hadahullah. Semoga Allah memberi hidayah kepada suami kita. Ya, berdoa kepada Allah. Kalau memang kita masih mengharapkan kebaikan, kita mau bersabar dengannya, doakan semoga dia dapat hidayah, dilembutkan hatinya. Iya, tapi kalau kita tidak mampu hidup bersamanya, boleh kita minta khulu. Iya, karena kalau sudah akan membahayakan, boleh kita minta cerai. Boleh kita minta cerai, wallahu alam. Apakah sudah benar penulisan doa ini Ustaz? Dan bolehkah saya berdoa dalam sholat dengan doa ini? Rabbana anta waliyuna fid dunya wal akhirah wa tawaffana musliman. Kalau jangan musliman. Wa tawaffana muslimin. Karena kami, wafatkanlah kami. Kalau kami harus banyak juga. Wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis-solihin. Seperti ini. Bis-solihin sudah pas. Sisa muslimin. Jangan musliman. Kalau musliman berarti wa tawaffani. Bukan tapi ni. Supaya seorang. Wa tawaffani muslima. Ni pakai ya akhirnya, bukan pakai alif. Bukan pakai alif. Boleh dibaca dalam salat, wallahu alam. Apakah ada ciri-ciri jika laki-laki atau suami sudah bosan dengan istrinya? Ya, kita yang tahu itu. Karena kita yang biasa dengan suami kita. Iya, bukan saya. Iya, kita kan tahu bagaimana suami kita itu suka dengan kita. Dan kita tahu juga bagaimana kalau dia bosan. Seperti Rasulullah. Dia tahu istrinya lagi marah atau lagi tidak marah. Iya. Kalau dia bilang, ya, Warabbi Muhammad, dia bersumpah demi Robnya Muhammad berarti. Tapi kalau dia bilang sumpahnya dengan yang lain, Nabi tahu bahwa Aisyah lagi marah. Artinya kita yang tahu itu bagaimana. Karena kita yang hidup bersamanya, siang dan malam, luar dan dalamnya kita tahu. Jadi kita yang tahu kalau dia sudah bosan atau ya masih tidak. Bismillah, saya telah berutang kepada seorang, tapi saya tidak tahu kalau uang tersebut hutang dari bank. Dan saya tahunya setelah uang tersebut diterima. Tetapi uang tersebut saya kembalikan dengan nominal yang sama. Apakah saya termasuk orang yang berdosa memakan harta riba? Tidak. Yang berdosa adalah pelaku langsung. Yang berdosa adalah pelaku langsung. Ustadz, dulu saya menikah. Dinikahkan langsung dengan mertua saya. Yaitu ayah dari istri saya. Ya, mertua. Ayah dari istri. Tidak perlu kita kasih keterangan. Tapi pada saat ijab kabul, kami tidak membaca syahadat sebelumnya. Kami langsung ijab kabul. Apakah ijab kabulnya diterima sah, Ustadz? Sah. Iya. Kita tidak baca apapun sah. Kalau mertua tak bilang, saya nikahkan kamu dengan anak saya si Fulanah. Kita bilang, saya terima Pak. Sah. Tanpa ada bacaan apa-apapun sebelumnya atau setelahnya. Iya. Sah. Iya. Nah, tersebut. Bahkan kalau ada mertua kita bilang, saya nikahkan kamu dengan putri saya si Fulanah dengan mahar sekian, bungkus Pak. Iya. Tidak harus apa. Kan begitu. Sah hukumnya. Nikah kita apa? Sah. Dipahami ini kan? Dan harus. Begini akad pernikahan. Boleh. Alhamdulillah. Cuman jangan juga begitu kan? Iya. Sesuai. Maksudnya ini kita anggap sahnya kapan begitu. Iya. Sah semuanya tersebut. Masya Allah. Ini tulisan
Masya Allah. Susah dibaca ini tulisan. Iya, susah dibaca. Jadi kita lihat dulu yang tidak menyiksa sedikit. Apakah apabila buang air kecil atau besar tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya? Hanya di tempat terbuka saja, dan apabila di tempat tertutup dibolehkan? Para ulama berselisih pendapat dalam masalah buang air. Boleh nggak menghadap atau membelakangi kiblat? Ada 8 pendapat dalam masalah ini. Iya. Dan yang benarnya boleh menghadap atau membelakangi kiblat kalau itu dalam bangunan. Kalau di luar bangunan, maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Itu pendapat yang paling benarnya karena dikompromikan 2 hadis Bukhari Muslim. Sama-sama sahih. Ya. 2 hadis dari Nabi SAW. Ada hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, la tastaqbilul kiblata bi gha'itin wala bi baulin walakin syariku au gharibu. Jangan kalian menghadap kiblat dalam keadaan buang air besar atau buang air kecil, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Tapi muskilah ini masalah kalau kita dengar hadaplah ke timur atau ke barat. Nah, kita kan ke timur dan barat kiblat kita. Gimana ini? Nah, ini adalah khitab Nabi mengajak bicara penduduk Madinah. Penduduk Madinah kiblatnya utara selatan. Sehingga ke timur atau ke barat lah. Kalau kita jangan ke timur atau ke barat, tapi ke utara atau ke selatan, itu maksudnya. Karena ini ajakan Nabi terhadap penduduk Madinah. Itu harus ditahu juga, itu namanya pendalilan. Ya, jangan sampai kita pahami langsung hadis berarti boleh timur, tidak boleh. Kan begitu. Boleh timur ke barat, boleh barat ke timur. Karena Nabi bilang, enggak, ini penduduk Madinah. Kalau kita enggak boleh. Hanya hadis pertama menunjukkan tidak boleh kiblat, membelakangi atau menghadap. Kemudian datang dari hadis Ibnu Umar Bukhari Muslim, dia bilang saya pernah naik ke lotengnya Hafsah, saudarinya. Maka saya melihat Nabi buang air membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis. Iya, dari perbuatan Nabi ini menunjukkan bolehnya. Dan di sini di bangunan, karena dia bilang saya naik ke loteng. Berarti kan di bangunan. Dari sini tadi dikompromikan. Berarti kalau di bangunan boleh, kalau di luar bangunan tidak boleh. Dan itu pendapat yang paling bagus, karena ketika kita bilang tidak boleh secara mutlak, berarti kita hanguskan satu hadis. Sebaliknya kalau kita bilang boleh secara mutlak di dalam bangunan atau di luar, kita juga hanguskan hadis yang lain. Maka beramal dengan 2 hadis lebih bagus daripada menggugurkan salah satunya karena sama-sama sahih. Wallahu a'lam. Bolehkah seorang laki-laki yang panjang rambutnya mengikat rambutnya pada waktu sholat atau di luar waktu sholat? Kalau di luar boleh. Iya. Bang Jule. Oh iya, makanya tunggu dulu jawaban. Jangan sampai kita tersinggung. Itu tersinggung Bang Jul. Langsung dia bilang, kubu kaji di sholat. Ya, belum dia dengar jawaban. Ya. Jadi kalau di luar sholat nggak ada masalah. Seperti mengganggu ya aktivitas. Iya. Daripada sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Ya, kan nggak bagus. Begitu. Jadi boleh kita ikat. Ya, nanti capek lehernya. Iya. Tapi kalau dalam sholat nggak boleh. Karena ada hadis dari Nabi SAW. Melarang untuk melipat pakaian dan mengikat rambut di dalam sholat. Di dalam sholat tidak boleh. Dalam sholat tidak boleh. Jalan keluarnya apa? Ya pakai songkok Bang Zul. Nah, kalau tidak mau rambutnya ya pakai songkok. Jalan keluar kedua ya cukur. Ya, alhamdulillah. Begitu caranya. Alhamdulillah. Tapi panjangkan rambut boleh. Orang panjang rambut sebahu dibolehkan. Karena Nabi lebih sering panjang rambutnya daripada botak. Bahkan dalam sebagian hadis, Nabi menyebutkan ciri khawarij selalu botak. Iya.
Selalu ya, selalu. Di sini. Ciri khawarij adalah selalu botak. Iya. Jadi seperti itu ya. Alhamdulillah. Kemudian ini ada pertanyaan, masih ada tapi ini Masya Allah. Satu kertas lebih besar daripada tadi. Gimana ini? Sedikit lagi waktu kita ya, sisa sedikit. Gak usah ya? Wah, ikhwah kayaknya suka dengar curhat. Kenapa semuanya bilang baca? Iya. Kita baca terakhir. Panjang sekali ini ya. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk ilmu yang Ustadz bagikan kepada kami. Masya Allah, amin. Saya mau tanya Ustadz. Beberapa waktu yang lalu adik saya dilamar oleh ikhwah penuntut ilmu. Dan juga belajar sama Ustadz salaf. Tapi qadarullah orang tua saya belum paham sunnah. Sehingga ikhwah tersebut tidak diterima. Karena tidak mampu memenuhi uang penaik. Dan dianggap tidak memiliki pekerjaan tetap. Beberapa waktu kemudian adik saya diizinkan menikah dengan ikhwat tersebut dengan syarat adik saya harus menyelesaikan kuliah terlebih dahulu. Berhubung adik saya sempat berhenti kuliah karena tidak ingin berkholawat. Namun adik saya merasa terzalimi sehingga selama ini adik saya sering futur dan tidak berkomunikasi baik dengan orang tua dan saya akhir-akhir ini. Saya juga sering dapati adik saya chat dan nelponan dengan ikhwan yang pernah melamar. Bahkan saya pernah tidak sengaja melihat chatnya yang janjian ketemu dan dibonceng satu motor dengan ikhwat tersebut secara diam-diam. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya sudah menegur adik saya dan ikhwat tersebut berdasarkan ilmu yang saya pahami, bahkan dengan kelembutan, tapi mereka masih sering ketemu diam-diam. Bahkan saya sampai tidak diajak lagi komunikasi seperti biasa dengan adik saya. Apakah ada cara agar saya bisa menjaga adik saya Ustaz? Masya Allah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Seharusnya kalau orang tua itu, kata Nabi, idza ja'a ilaikum man tardawna dinah wa khuluqah faqbalu. Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridho akhlak dan agamanya, terima. Wa illa takun fitnah. Kalau tidak akan terjadi fitnah seperti itu. Ini kan Nabi ucapkan wahyu. Makanya seharusnya semua orang tua, kalau datang orang baik-baik, ya kan, bagus agamanya, bagus akhlaknya, terima. Untuk menutup pintu fitnah seperti ini. Kemudian kalau qadarlah orang tua karena di sini tidak mengerti, ya tidak kenal sunnah, seharusnya bagi akhwat ini dia jalankan saja dulu syarat orang tuanya. Dia jalankan, tidak apa-apa dia lakukan hal tersebut, supaya orang tuanya izinkan dia untuk menikah daripada dia jatuh dalam dosa. Ini untuk akhwatnya, seharusnya dia jalankan. Tidak apa-apa dia jalankan hal tersebut supaya dimudahkan. Tidak ada masalahnya. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh dia melakukan hal yang seperti ini. Itu salah. Ya, bagi ikhwan ini dia harus bertakwa kepada Allah. Ini akhwatnya dia sudah tahu orang tuanya tidak izinkan, tidak boleh si ikhwan sampai seperti ini. Ya, jatuh memanfaatkan kesempatan untuk ia melakukan hal yang tidak bagus. Ikhwan seperti ini berarti menunjukkan dia tidak bagus agamanya. Cocok orang tuanya tidak terima. Itu sekarang kita katakan berarti pas. Sudah baik orang tuanya itu tidak terima lamarannya. Karena kenapa? Buktinya begini. Berarti dia tidak bagus agamanya. Karena kalau dia orang yang bagus agamanya, dia tidak seperti ini. Dia akan sabar.
Sampai orang tuanya akhwat itu apa? Dilembutkan hatinya untuk menerimanya. Iya, untuk menerimanya. Dan ini kan orang tuanya akhwat menolak bukan masalah lain, masalah agama, bukan. Ini masalah uang panai. Masalah dunia. Masalah dunia. Ini kan begitu. Harusnya dia bersabar. Tapi karena dia sudah begini, berarti kita katakan cocok orang tuanya tidak terima. Bisa saja nanti kalau dia menikah dan bosan dengan istrinya, dia bonceng perempuan lain. Itu kan lebih menyakitkan. Itu lebih menyakitkan. Kalau ada laki-laki seperti itu, jangan bermudahan untuk menerimanya. Karena nanti dia akan juga berlaku seperti itu. Iya, dia akan mudah-mudahan dengan perempuan lain nanti dengan chat. Kalau sekarang saja dia bermudahan dengan kita, padahal bukan mahramnya. Nanti juga begitu, dia akan bermudahan dengan perempuan lain setelah dia menikah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu menunjukkan tidak baik agamanya. Kita nasihati adik kita. Ya, kita nasihati. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, kita tidak berdosa. Kita sebagai kakak tidak berdosa. Dia yang akan berdosa sendiri dengan hal tersebut. Dan terus doakan adik kita hidayah. Semoga dia kembali diberi hidayah dan bertobat dari apa yang dia lakukan itu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Pas sisa 1 menit. Subhanaka wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.